Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian, dan yang saya hormati Ibu Winda selaku dosen mata kuliah aspek hukum dalam informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang akan mempresentasikan tentang pencemaran nama baik dalam cyberspace dan studi kasus. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu Adi Supianto, kemudian saya sendiri Angga Saputra, dan Ayu Seraya. Pada presentasi kali ini kami membahas tentang pencemaran nama baik dalam cyberspace dan studi kasus. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada pembahasan dari presentasi kami. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai kasus pencemaran nama baik, kita harus memahami unsur dari pencemaran nama baik tersebut, yakni secara umum. Yang pertama itu tindakan pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena penilaian terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Kemudian, tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak yang berwenang jika terdapat pengaduan dari korban pencemaran. Selanjutnya yang kedua itu pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Artinya dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran nama baik disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Pencemaran nama baik menurut KUHP, pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 ayat. Yang pertama itu penistaan, pasal 310 ayat 1 KUHP. Supaya bisa dihukum dalam pasal ini menurut R. Susilo, penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan. Yang kedua itu penistaan dengan tulisan, pasal 310 ayat 2 KUHP. Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar. Hal ini dijelaskan dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Selanjutnya fitnah, pasal 311 KUHP. Perbuatan pada pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang tidak dapat dihukum jika tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum atau dengan terpaksa membela kepentingan sendiri. Jika ini tidak terjadi, baru hakim akan melakukan pemeriksaan apakah terdakwa betul telah melakukan pencemaran nama baik karena untuk membela kepentingan umum atau membela diri. Apabila pembelaan tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang telah dituduhkan tidak terbukti, maka terdakwa tidak menista lagi. Akan tetapi akan dikenakan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Selanjutnya penghinaan ringan, pasal 315 KUHP. Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pegang kepala, dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia, khusus untuk orang Indonesia. Yang selanjutnya pengaduan palsu atau
pengaduan fitnah pasal 311 KUHP. Selanjutnya, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah pasal 317 KUHP. Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. Selain itu, menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP. Selanjutnya, tuduhan perbuatan secara fitnah pasal 318 KUHP. Di sini orang yang sengaja melakukan perbuatan di mana menyebabkan orang lain terlibat dalam tindakan pidana, di mana hal ini tidaklah benar. Misalnya, menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain, agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan. Kemudian, adapun golongan sasaran dalam pencemaran nama baik, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki karakter yang menjunjung tinggi adat dan budaya Timur, di mana pencemaran nama baik sering dianggap melanggar norma sopan santun dan agama. Dan seperti yang telah Anda ketahui, pencemaran nama baik erat hubungannya dengan suatu kata penghinaan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Ada beberapa sasaran dalam pencemaran nama baik. Yang pertama itu pribadi atau perorangan. Yang kedua, kelompok atau golongan. Yang ketiga, suatu agama. Yang keempat, orang yang sudah meninggal. Dan yang kelima, para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Ibu dosen dan teman-teman, saya akan menjelaskan dampak dan hukuman atas pencemaran nama baik. Dampak atas pencemaran nama baik yaitu melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non-materi. Di antaranya yang pertama itu membutuhkan kebebasan berekspresi, yang kedua menghambat kinerja seseorang, yang ketiga merusak popularitas dan karir, yang keempat perihal pencitraan seseorang atau institusi. Pencemaran nama baik dalam cyberspace. Yang pertama, larangan menyerang kehormatan yang memuat kata penghinaan pada media sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 27 hingga pasal 37. Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHP, yaitu pasal 310 ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua, berdasarkan ayat 27, berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan juga KUHP pasal 310 yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan tanpa izin agar diketahui oleh umum dan juga bertujuan untuk menyerang nama baik seseorang. Hukuman atas pencemaran nama baik yang pertama yaitu pasal 310 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan, yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Yang kedua, pasal 311 KUHP. Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikan
dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Yang ketiga, pasal 315 KUHP, yaitu tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Adapun contoh pencemaran nama baik dalam cyberspace, pertama berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari laman beritatempo.co, yaitu seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah ada penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi sangatlah penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas perbuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani hendak menghadiri deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2018. Acara yang diselenggarakan itu di Tugu Pahlawan gagal karena didemo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit, Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi. Terjebak dalam hotel membuat Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi permintaan maaf kepada masa aksi 2019 ganti presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan mengucapkan kata idiot dalam videonya. Atas pernyataannya itulah kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Ahmad Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merajuk pada pasal 311 KUHP yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik dan menuduhkan suatu perbuatan bukan penghinaan. Itulah beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai kasus pencemaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bagi teman-teman dipersilahkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.